Hal ini didesain, let's say kita sebut ini sebagai agama, gitu kira-kira. Agama itu kan dari kata A itu tidak, gamma itu kacau. Jadi orang beragama supaya tidak kacau, artinya apa? Harmoni dengan hidup gitu. Sip ya. Jadi yang menarik sekarang orang beragama malah makin ngaco gitu misalnya. Nah berarti jangan-jangan dia hanya melakukan ritual agama, tapi tidak melakukan yang namanya penyelarasan atau saya sering sebut dengan kata-kata harmoni gitu. Nah, kalau kita ngelihat dan pinjam dari perspektifnya Quran, Allah melihat bukan identitasmu, tapi sikap, akhlak, perilaku, dan bagaimana kamu selaras dengan hukum semesta gitu misalnya. Jadi yang bisa dipastikan, satu nih, Allah nggak pernah ngelihat identitas itu aja mas. Makanya kenapa iman dan takwa nggak ngomongin di identitasnya. Contoh, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu puasa. Allah nggak ngomong, hai orang-orang yang KTP-nya Islam, tapi beriman. Quran, hadza basairu linnas. Petunjuk bagi manusia. Nggak ngomongin KTP-nya. Tapi nggak Islam dong. Gini, sholat itu terhubung mas. Ini tuh gerakan sholat. Sholat itu connected. Dan Nabi Adam, kita mau berbicara, ada simbol, ada fungsi. Jadi nanti kita perlu bedain mana orang dan manusia. Jadi Adam ini orang pertama atau manusia pertama. Itu dua hal yang berbeda gitu. Adam itu bukan berbicara tentang as a person. Sama kayak Muhammad. Muhammad bukan as a person. Karena secara person Muhammad namanya Ahmad gitu. Muhammad itu gelar. Adam juga bukan ngomongin bapak-bapak yang namanya Adam. Ketemu ibu-ibu yang namanya Hawa. Kawin. Jadilah kita. Ya nggak gitu kali. Itu mau pelajaran TK lah gitu. Tidak ada yang tidak sholat dalam hidup ini. Karena semuanya connected kepada sumber. Cuman yang menyadari atau tidak gitu. Nah, dalam tradisi Islam sholatnya 5 kali. Secara ritual. Dalam tradisi yang lain sholatnya gimana? Sholatnya gimana? Makanya di surat 24 ayat 41 mas. Bahkan burung yang mengepakkan sayap. Sholatnya dia ke Allah gitu. Berarti itu adalah bagaimana terkonektednya makhluk kepada Tuhannya, kepada holiknya gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya sholat atau enggak, saya juga nggak ketemu mas. Habis gitu nggak sadar-sadar lagi gitu. Karena nanti kita akan ngerti ada yang disebut dengan hukum yang namanya tabur tuai perputaran. Kalau kita menanam hal yang sama, buahnya pasti sama. Nah, kebanyakan orang, maaf nih ya, nanamnya sama, tapi hasilnya pengen beda gitu Bu. Karena lupa bahwa salah satu aturannya, salah satu hukum hidup itu adalah sering kita sebut yang namanya tabur tuai. Jadi nanti kita akan ngerti bahwa saat kita tidak mengerti hukum Allah, maka kita tidak akan selaras. Nah, untuk mengerti hukum Allah, keluarlah yang namanya ritual gitu. Ritual-ritual adalah jalan untuk kita mengerti hukum Allah supaya selaras dengan keinginan aturannya, atau mungkin dalam bahasa ceramah yang sering kita dengar, kita ikut keridhaan Allah. Nah, jadi mohon maaf nih Bu, Pak. Orang rajin sholat belum tentu diridhoi. Kenapa? Jangan-jangan cuma melakukan ritual gitu. Tapi dia tidak menyelaraskan diri dengan hukumnya. Tapi dia tidak menyelaraskan diri dengan aturan-aturannya gitu. Maka ritual ini didesain, let's say kita sebut ini sebagai agama gitu kira-kira. Agama itu kan dari kata A itu tidak, gamma itu kacau. Jadi orang beragama supaya tidak kacau, artinya apa? Harmoni dengan hidup gitu. Sip ya. Jadi yang menarik sekarang orang beragama malah makin ngaco gitu misalnya. Nah berarti jangan-jangan dia hanya melakukan ritual agama tapi tidak melakukan yang namanya penyelarasan atau saya sering sebut dengan kata-kata harmoni gitu. Nah harmoninya apa aja? Minimal ada 3 nih. 1, harmoni kepada Allah itu sendiri. 2, harmoni dengan sesama. Dan yang ketiga, harmoni dengan alam gitu. Karena ini kita nggak bisa lepas. Makanya dalam perspektif Islam sering disebut hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Dan di surat 21 ayat 107, salah satu perspektif Quran disebut rahmatan lil alamin. Jadi nanti kita akan ngerti bahwa PR kita ini seumur hidup adalah melakukan kalibrasi karena sistem hidup itu adalah dinamis. Hidup itu pasti berubah. Jadi ibu bapak maaf nih ya, kalau hidup dinamis dan kita nggak punya sifat adaptif, susah berubah, pasti kita nggak akan mendewasa. Orang yang tidak berubah akan sulit menghadapi perubahan kehidupan. Orang yang sulit berubah pasti akan banyak ngeluh daripada menerima hidup itu sendiri gitu. Makanya kata kuncinya nanti disebut sebagai adaptif. Nah, dalam bahasa Quran, adaptif ini disebut istiqomah gitu.
Ayo dong istiqomah gitu. Istiqomah itu artinya apa? Ongoing proses dengan proses yang semakin continuous improvement kalau bahasa kerennya sekarang. Artinya apa? Melakukan perbaikan yang diulang-ulang. Nah jadi saya diminta topiknya susah, jadi penjelasannya rada susah. Nggak apa-apa ya Ibu Bapak ya. Ini soalnya topiknya kayak judul disertasi Bu. Jadi ini kaitannya kita akan agak luas gitu intinya. Sampai sini oke Ibu Bapak? Sip ya. Jadi skupnya saya rasa kita akan berbicara tentang ini gitu. Supaya nanti kita ngerti, semakin ngerti kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu gitu. Nah kebanyakan orang ngeluh tapi nggak ngerti apa yang dikeluhkan gitu Bu. Pak. Ya pokoknya tiap hari ngeluh aja tapi nggak ngerubah sistem gitu. Komplain tiap hari tapi tidak merubah sesuatu yang untuk dalam tanda petik melakukan perubahan gitu. Nah itulah kenapa kita sangat perlu knowledge. Kita sangat perlu yang namanya pengetahuan. Oke Ibu Bapak? Sip ya? Aduh diam-diam gini Ibu Bapak, oke ya? Atau kita mau break makan siang dulu nih? Makan, oh udah ya. Oh kalau gitu kekenyangan berarti ini ya. Indikator kekenyangan nih. Oke, nah saya mau mulai dulu dari partikel yang paling dekat, itu yang disebut dengan diri gitu. Jadi, pengetahuan tentang dirimu itu segalanya. Saat kamu tidak mengenal dirimu, bagaimana kamu akan membuat dirimu selaras dengan semesta itu nggak bisa. Makanya kalau saya pinjam dalam perspektif tasawuf, ada kata-kata, man arafah nafsah, fakot arafah robbah. Kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan mengenal. Mengenal itu salah satu artinya, kalau kamu kenal diri, kamu akan selaras dengan Rob. Kalau kamu kenal diri, kamu akan matching dengan ridhonya Allah gitu. Artinya apa? Self-knowledge itu adalah konteks di mana hal yang paling penting sih sebenarnya. Sementara Ibu Bapak, apalagi di era yang banyak sekali di era yang banyak sekali gangguannya gitu ya, banyak banget destruktif lah ya, destruktif event ya, kita dengan berita, sosial media, itu justru pengenalan terhadap diri itu jadi minim Bu, Pak. Kita tuh banyak gangguan gitu. Makanya maaf ya Ibu Bapak ya, orang bisa jauh lebih tahu gosip orang lain daripada dirinya gitu Bu, Pak. Detail banget kalau ngomongin orang, dia tuh gini. Dia tuh gini. Tapi untuk urusan ke diri ya gitu. Karena kenapa? Gangguan di luar itu jauh lebih menarik daripada masuk ke dalam diri gitu. Dan yang menarik, saat dia tidak mengenal dirinya, dia akan menyimpan semua kontrol apapun itu kepada faktor eksternal. Makanya Bapak jangan heran ya, hari ini orang berlomba-lomba ingin jadi orang lain. Gak pengen menjadi dirinya sendiri gitu. Dan justru hal yang paling ditakutkan adalah menjadi dirinya sendiri sehingga apa? Pokoknya orang gini ikut. Sekarang kan yang diikutin yang viral gitu. Betul nggak Bapak? Yang dianggap benar tuh yang viral gitu. Padahal viral belum tentu kebenaran. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kalau kita tidak punya knowledge tentang diri, pengetahuan tentang diri, itu kita akan banyak sekali terdistraksi oleh faktor-faktor yang bukan diri kita gitu. Gitu ya. Bahkan maaf ya Bapak, orang bisa lebih percaya omongan orang daripada perasaannya gitu. Ini ada yang pernah nanya ke saya, Kang, diri saya yang sejati itu siapa? Nah itu kan diri kamu, mau nanya ke saya sih gitu. Dalam artian, saking gak percaya dirinya, dia mencari jawaban-jawaban yang ilusi di luar dirinya gitu. Makanya Ibu Bapak, nomor satu, perubahan tidak akan terjadi kalau kita tidak memiliki hubungan baik dengan diri sendiri. Itu gak mungkin. Gak mungkin aja udah. Gimana kita mau make a good relationship sama orang lain, kalau sama dirinya sendiri aja tidak membangun hubungan yang baik. Itu gak mungkin aja udah. Artinya, saya ingin mengerucutkan, konteks awal adalah bagaimana aku mengenal diri. Setidaknya untuk mengenal diri kita ngerti dulu bagaimana mekanismenya gitu. Oke sampai sini Bu, Pak? Sip ya? Dah. Sebelum ke mekanismenya kita ngerti dulu apa sih diri ini? Satu. Diri kita setidaknya terbagi atas dua bagian besar. Ada diri yang tertampak secara fisik dan ada diri yang non-fisikal gitu. Artinya apa?
Ada diri yang tertampak sebagai tubuh biologis, jasad, ada diri yang mental yang nanti akan berkaitan dengan jiwa, gitu inti. Berarti kita ini adalah kesatuan antara fisik dan mental, antara biological dan psychological gitu kalau pakai bahasa psikologinya. Berarti kita nggak bisa lepas dari tubuh fisik dan mental, gitu intinya. Pertanyaan, Bu, Pak. Kalau kita bicara tubuh fisik dan mental, tubuh fisik kita tergantung dari mentalnya nggak kira-kira? Iya dong. Bagaimana kita melakukan, berbuat, memilih, itu tergantung dari jiwa seseorang. Jadi, bagaimana orang mau berubah kalau dia tidak merubah kualitas jiwanya gitu? Itu nggak mungkin aja udah. Dan nanti kita ngerti bahwa kualitas jiwa ini konteksnya adalah akumulasi. Jadi nanti kalau kita bicara dalam konteks kualitas jiwa, nanti saya dalamin dulu sedikit. Ini semua adalah akumulasi. Jadi artinya apa? Konteks perubahan itu mesti ngerti dulu engineering atau konteks yang namanya mekanisme, mana tubuh biologisku, mana jiwaku gitu. Contoh. Dalam tradisi Islam, sholat wajib ya, Bu, Pak? Kita tahu itu ya. Pertanyaan saya, sholat itu urusan tubuh fisik atau urusan mental? Hah? Nah, ini mulai nih beda-beda nih. Ada dua mazhab nih, beda nih. Hah? Kita disuruh sholat, kira-kira sholat itu meregulasi fisik kita atau mental kita? Hah? Sholat ada gerakannya nggak? Oh, berarti fisik oke dong. Betul? Tapi sekarang saya tanya, apakah orang yang sholat jiwanya ikut sholat? Belum tentu. Ada nggak orang yang sholat Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, ada nggak gitu? Nah, berarti jeraganya sholat, jiwanya enggak gitu. Sip ya? Sehingga dalam pembelajaran agama khususnya dalam tradisi Islam, rata-rata yang diperdalam, yang dipertanyakan urusan-urusan fisikal yang tertampak dalam konteks yang namanya syariat gitu. Jadi maaf ya, orang tua banyak banget yang nanya ke anaknya, nah udah sholat atau belum? Oke? Tapi jarang nanya ke anaknya urusan jiwa. Nah hari ini happy nggak? Nah hari ini maafin orang nggak? Hari ini perasaan kamu gimana? Nggak peduli. Padahal konteks jiwa ini sangat memengaruhi konteks yang namanya tubuh biologis gitu. Dan kita udah ditakut-takutin, udah didogma, udah didoktrin bahwa sholat wajib, kalau nggak sholat itu dosa, kalau dosa masuk neraka. Jadi rata-rata orang sholat mentalnya mental takut gitu. Betul nggak Bu Pak? Fearless gitu. Sehingga ketika mentalnya takut, mental akan memengaruhi kenyataan. Mental akan memengaruhi realitas hidup kita. Jadi saya mau garis bawahi dulu, tidak merubah mental, tidak merubah hidup, udah gitu aja. Saya nggak usah, jangan pakai kenyataan, nanti panjang ceritanya ya. Nah, hidup aja ya, soalnya nanti kita ke situ. Jadi di sini kita bicara tentang hidup, nasib lah bahasanya. Jadi orang yang tidak merubah mentalnya, dia tidak akan merubah hidupnya. Terbukti orang rajin sholat korupsi, Bu, Pak. Betul nggak? Ibu mohon maaf ya, ada nggak kira-kira orang yang rajin sholat tapi ngegosipnya juga rajin? Ada nggak? Bisa begitu kan? Berarti konteks yang namanya jasad biological fisik tidak didukung oleh perubahan jiwa, itu tidak akan pernah merubah hidup. Makanya dalam bahasa tasawuf tadi yang disebutkan man arafah nafsa, yang disebutkan penggunaan katanya nafs, bukan jasad. Kulun nafsin zaikatul maut, yang digunakan nafs. Nafs itu wilayah jiwa. Jadi maaf nih ya, sholat fisik dilakukan tanpa jiwa, itu namanya senam, Bu, Pak. Olahraga namanya. Puasa tanpa jiwa, itu namanya diet. Udah ngurangin makan aja sih gitu. Umroh haji tanpa jiwa, namanya wisata. Maka mau sholat, mau puasa, mau umroh, mau haji, nggak ada
ukuran kemuliaan seseorang dilihat dari tubuh fisik, dilihat dari ritualnya, tapi Allah ngelihat inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Berarti takwa ini kaitannya dengan jiwa aja, mental aja, jasad aja, atau keduanya? Dua-duanya. Maka tiap hari 5 kali, Bu, Pak, di dalam tradisi Islam, kita disuruh meregulasi fisik, disuruh meregulasi jiwa. Nah, cuman yang jarang dalam tanda petik dibahas, urusan jiwanya nih. Ini nggak pernah dibahas justru. Karena kenapa? Ya udah aja. Itulah kenapa, maaf ya Bapak, sekarang justru penilaian orang yang soleh, soleha, dilihat dari tubuh fisiknya rajin ke masjid gitu. Ih soleh ya, ke masjid tiap hari. Ih belum tentu loh bisa jadi dia nyolong sendal. Betul nggak Bapak? Nggak tahu. Gitu. Tapi nggak pernah dilihat dari ininya. Makanya the source of intelligence, kecerdasan sejati, salah satunya bukan masalah bagaimana kamu memiliki IQ yang bagus, bukan bagaimana kamu memiliki kepintaran yang oke, tapi salah satunya adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Itu kan urusan jiwa. Sehingga kadang-kadang hari ini urusan sama Allah dan urusan sesama-sesama itu kayak terpisah gitu. Jadi aja keluar istilah, dia tuh ya hablum minallahnya bagus, tapi hablum minannasnya nggak oke, kenapa? Pelit banget gitu misalnya. Padahal hubungan sama Tuhan, sama Allah, itu pasti nanti akan mencerminkan hubungan sama sesama dan alam gitu intinya. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Berarti pertanyaan saya, perubahan, membuat suatu perubahan, itu kaitannya sama kedua ini nggak kira-kira? Pasti. Makanya tubuh fisiknya perlu diregulasi, jiwanya juga perlu diregulasi gitu. Nah, di tradisi Islam lengkap Bu, Pak. Puasa ada, meregulasi makan. Tahajud ada, meregulasi kebanyakan bobo. Sholat ada, disuruh me time, 5 kali sehari. Lengkap gitu. Cuman tidak digunakan proper gitu. Kenapa? Karena kekurangan pengetahuan yang cuma diikutin apa? Dogma sama doktrin. Dah aja. Akhirnya apa? Menggugurkan kewajiban, tapi tidak menumbuhkan kesadaran jiwa gitu intinya. Oke Ibu Bapak? Sip ya? Dah. Nah, berarti kalau begitu, seseorang itu tergantung isi jiwanya yang dimanifestasikan kepada perilakunya dalam menghadapi hidup. Udah pasti aja. Jadi nanti kita akan ngerti dari semua ini, bagian yang perlu dirubah untuk memperbaiki sesuatu, itu pasti jiwanya. Contoh. Ini kita dikit ngomongin relationship. Ibu Bapak kalau orang menikah, itu menikah secara jasad atau menikah secara jiwa? Ibu Bapak jawabannya kayak belum nikah deh. Hah? Dua-duanya. Iya. Makanya sebelum akad, pasti surat 4 ayat 1 dibaca. Pasti. Itu ngomongin takwa, ngomongin nafsun wahidah, ngomongin jiwa gitu. Makanya, maaf nih ya, saat orang menikah hanya konteks urusan tubuh biologis, menikah hanya dalam urusan tubuh fisik yang kelihatan, tubuh biologis, tubuh fisikal itu pasti ada expirednya, pasti aja udah. Ibu Bapak ini tadi pagi, saya tuh baru ada di pesta pernikahan juga sih. Jadi hari ini temanya pernikahan seharian, Bu Pak ya. Kemana-mana ngomong pernikahan aja. Maaf nih, ketika seseorang rata-rata begitu dia lagi akad, tubuh biologisnya itu lagi prime biasanya. Lagi usia-usianya top aja, lagi ganteng-gantengnya, lagi cakep-cakepnya. Lagi ganteng-gantengnya, lagi cantik-cantiknya. Oke? Saat kita tertarik dengan tubuh biologis yang bakal berubah, Ibu Bapak, sorry to say, kulit nggak bisa ngelawan gravitasi, mau nggak mau. Betul nggak? 20 tahun setelah akad, pasti keriput, udah pasti aja. Pasti berubah gitu. Sehingga saat kita hanya melihat dalam konteks tubuh biologis secara konteks yang namanya relationship, saya selalu mengatakan hidup ini, konteks relationship ini, pernikahan ini bukan untuk hanya berkembang biak, tapi juga berkembang baik gitu. Dan berkembang baik itu urusannya bukan hanya tubuh fisik, tapi di sini. Makanya Quran ngomong, nikahilah jiwanya. Karena jiwa itu lebih eternal daripada tubuh fisik gitu.
Makanya orang yang kenalin pasangannya kan nggak ada yang ngomong, ini nih kenalin body mate aku, nggak ada. Yang ada soulmate, betul nggak Bu, Pak? Bukan body mate gitu. Nah, berarti urusan relationship, urusan jiwa nggak kira-kira? Pasti. Nah, yang menarik si jiwanya nggak diregulasi, urusannya cuma sepotong dalam wilayah yang namanya tubuh fisik, ya udah sih gitu. Makanya sekali lagi, ketika kita tidak mengerti mekanisme kedua ini, mau ngomongin tentang perubahan, mau ngomongin tentang lebih baik, kita akan hanya mendapatkan sesuatu sebagai wacana karena kenapa? Kita tidak meregulasi secara holistik gitu intinya. Oke, Ibu Bapak. Sip sampai sini? Dapat ya? Nah, sekarang berarti kita beresin dulu nih part by part ini gitu. Contoh nih ya, kita perlu mengerti ini nih. Orang mau berubah, berarti yang dirubah bukan apanya dulu di luar, tetapi apanya dulu yang ada di dalam gitu. Ya, pokoknya pengen gini, pengen gitu, pengen gini, pengen gitu. Semua ini itu yang diinginkan, basic desainnya itu datang dari dalamnya dulu gitu. Nah sekarang kita lihat nih. Kita lihat, contoh. Setelah usia 35 tahun, Bu, Pak. Ini perlu kita ketahui nih. Setelah 35 tahun nih ya. Ini ambang batasnya 35 ke sana. Setelah orang usia 35 tahun, seseorang ini akan terjebak pada program yang diinstalkan selama 35 tahun. Jadi saya akan sebut, setelah usia 35 tahun, dia akan terjebak dengan yang namanya program. Makanya Ibu Bapak maaf banget nih. Perubahan abis 35 tahun susah banget. Fix. Susah banget. Makanya ada bahasa life begin at 40. Kenapa? Setelah 40 tahun, kristalisasi program makin mengerak, maka 41, 42, 50, 60. Di sini masa yang paling sulit untuk berubah gitu kira-kira. Cuman yang menarik tahu perubahan udah umur 50, nah itu bahaya sih memang. Bukan berarti nggak bisa, tetapi perlu effort yang lebih gitu. Sampai sini oke? Berarti pertanyaan saya, dalam konteks biological, mau nggak mau, suka nggak suka, siapapun orang yang dilahirkan, dia pasti terinstal program minimal. 1, dari ibunya, 2, dari bapaknya, 3, dari lingkungannya. Udah pasti. Jadi saya sering ngomong gini Bu, Pak, maaf ya. Begitu anak brojol, dia langsung ditipu abis-abisan sama lingkungannya. Karena dia diinstal sesuatu yang bukan dirinya. Keinginan ibunya masuk, keinginan bapaknya masuk. Hampir nggak pernah nanya keinginan anaknya apa gitu. Pokoknya nak, pokoknya nak, pokoknya nak. Yang seakan-akan si anak ini sesuai terjadi kehidupannya sesuai dengan inginnya ibu bapaknya gitu Bu, Pak. Sehingga apa yang terjadi? Begitu lahir sampai usia 35, program-program kita diisi oleh faktor-faktor eksternal yang bukan diri kita. Harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Dan tanpa disadari, orang tua kita menginstalkan program yang diinstalkan juga oleh orang tuanya gitu. Jadi diwariskan tuh. Diwariskan lagi, diwariskan lagi, diwariskan lagi. Dan rata-rata diwariskan ini 95% tidak disadari. Auto diwariskan. Jadi Ibu Bapak maaf ya. Kalau kita sebagai orang tua kira-kira program ini nggak bagus, jangan diajarin ke anak gitu. Orang di kitanya aja nggak berhasil kok gitu. Ketika ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dogma dan doktrin tidak membuat kita lebih baik, kita instalkan ke anak sehingga mewariskan program yang sama antar generasi gitu. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip? Aduh, diam-diam gini Ibu Bapak. Oke ini? Dapat ya? Ya. Wajah-wajahnya tuh kayak paham gitu. Dapat ya? Oke. Berarti maaf nih. Ibu Bapak, saya, kita semua after 35 tahun memutuskan A, B, C, D. Mikir A, mikir B, mikir C, mikir D. Program nggak kira-kira? Program yang diulang-ulang.
Jadi lama-lama si program ini lebih besar dari keinginan kita, maka program besar itu keluarlah yang namanya habits atau kebiasaan. Ayo ibu bapak, mohon maaf, sadari deh, dari bangun tidur ke tidur lagi, yang kita lakukan 95% sama. Mikirnya itu lagi, melakukannya itu lagi, keputusannya itu lagi, diulang. Gitu nggak Bu, Pak? Setiap ada sesuatu, solving problemnya pakai cara lama, gitu lagi. Setiap ada sesuatu, merespon dengan cara lama, gitu lagi. Diulang-ulang. Berarti kita jadi kebiasaan nggak Bu, Pak? Semakin kebiasaannya yang hidup, semakin diri kitanya nggak aktif gitu. Jadi saya mau pakai bahasa gini deh. Diri ini nanti ada kaitannya sama sadar. Habits ini nanti ada kaitannya sama mabuk gitu. Makanya kalau bahasanya Quran, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Artinya apa? Ngomong nggak ngerti, bacaannya nggak ngerti, selesai aja udah. Ya Bapak mohon maaf ya. Kalau kita nyetir mabuk, kira-kira nyampe ke tujuan yang kita pengen nggak? Dan nanti kita sadari, Bu, Pak, maaf loh ya, 95% dalam keseharian kita mabuk. Kenapa? Pengennya sukses, tapi program bawaannya menilai diri nggak baik lah, nggak bisa lah, nggak mungkin lah. Kita akan selalu terpenjara oleh nilai-nilai yang disematkan oleh orang tua kita dan lingkungan gitu. Contoh. Anak begitu lahir, dikasih program sama ibu bapaknya di jiwanya. Makanya jiwa ini kaitannya sama apa? 1, pikiran. 2, perasaan. 3, emosi. Pikiran, perasaan, emosi plus action itu akan menghasilkan kenyataan hidup kita. Sekarang pertanyaannya begini. Begitu pikiran, perasaan, emosi, dan action nggak sinkron dengan hidup, apalagi nanti kita kaitkan dengan kenyataan. Akhirnya apa? Ini akan jadi ekspektasi melawan yang namanya kenyataan. Ibu Bapak pernah dengar kata masalah nggak? Dalam hidup ada masalah nggak? Ada? Banyak atau dikit? Masalah itu cuma 1. Apa yang aku pengen nggak kejadian, udah itu aja. That's it. Ekspektasiku nggak kejadian, itu problem. Berarti nanti kita akan ngerti, oh ada wilayah pikiranku, perasaanku, emosiku dengan perilakuku yang diselaraskan dengan kenyataan. Dan ini kalau udah jadi program, kita akan melakukan hal yang sama dalam kondisi apapun. Contoh nih. Begitu anak lahir, tanpa sadar orang tuanya ngasih program, alah nah udahlah, kamu mah apa sih? Alah nah udahlah, gimana sih? Alah nah udahlah, gimana sih? Orang tua tanpa sadar menginstal program nggak pede ke anaknya, misalnya. Si anak kira-kira jadi pede atau nggak pede? Nggak pede, orang diinstal sama orang tuanya kok. Dan jangan lupa, anak ini melihat bukan mendengar. Jadi ibu bapak kalau omongannya nggak didengar sama anak, ya udah temannya banyak gitu. Semua juga gitu. Karena anak merespon perilaku bukan kata-kata. Dan yang paling terjadi itu di usia antara 0 sampai 7 tahun. Wah udah tuh, itu program bawaan dasar, apapun yang dilakukan ibu bapaknya nempel 100% ke anaknya. Jadi nanti kalau kita agak-agak emosi dan kesal sama anaknya, ya ingat-ingat aja siapa yang memprogram anaknya gitu Bu, Pak. Gitu aja. Which is kalau nggak ibunya, bapaknya. Itu mayoritas. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Sampai sini oke Bu, Pak? Clear ya? Berarti pertanyaannya, sampai kita lebih dari usia 35, kita hidup dalam program nggak kira-kira? Iya. Sehingga begitu kita hidup dalam program, otomatis yang kita lakukan banyakan nggak mikir dulu, Bu, Pak. Otomatis yang on, yang ada, yang terjadi itu adalah habits kita based on emosi. Jadi biasanya nalar agak ketutup nih. Sok contoh ibu bapak, maaf nih. Ibu bapak ini sering ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Action dulu baru mikir atau mikir dulu baru action? Memutuskan dulu baru mikir atau memikirkan dulu baru memutuskan?
Itu nggak sadar loh. Diputuskan A, diputuskan B, diputuskan C. Semuanya disebut fast thinking. Cepat aja udah. Kenapa? Datangnya dari program. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, semua orang sekarang pengen berubah, tapi programnya udah mendesain seperti itu gitu. Nah, si program ini lama-lama nempel di tubuh biologis kita. Di tangan kita, di kaki kita, di mulut kita, di semuanya. Jadi, semua ini kadang-kadang melakukan sesuatu tanpa sadar gitu. Ada message main forward aja, udah kebiasaan. Misalnya. Betul nggak Bu, Pak? Kita menyadari nggak kebiasaan itu selalu lebih cepat dari respon pikiran kita. Betul nggak Bu, Pak? Yes. Jadi nanti kita ngerti, maaf banget nih, mau gimana pun. Gimana ya caranya berubah? Nggak bisa. Perubahan tidak akan terjadi kalau kita tidak merubah kebiasaan. Nggak mungkin. Dan after 35 sekali lagi, habits ini sudah menjadi master dalam diri kita. Maka Ibu Bapak, positive thinking aja tuh nggak cukup. Kenapa? Saat kita positive thinking, programnya udah merekat, programnya udah menjadi, maka ini akan hilang terus, dia akan kalah terus. Contoh. Bangun kebiasaan nggak, Bu, Pak? Makan kebiasaan nggak? Berpikir kebiasaan nggak? Ya, dan itu nggak sadar loh. Contoh. Udah tau lah ini hasil dari lab nggak bagus nih badan. Pokoknya dia udah punya pikiran, pokoknya Senin hidup baru, mau olahraga, mau diet. Senin hidup baru. Diputuskan hari Kamis. Senin hidup baru. Positif tinggi nggak? Positif. Tapi programnya makan seenaknya, tidur seenaknya, olahraga nggak? Itu program tuh. Jadi begitu pikiran datang positif, ngelawan program sendiri. Si program keras, alah gitu Pak. Sip ya? Jadi kalau sekarang positive thinking is everything. Enggak. Kenapa? Positive thinking kita akan kalah sama program. Mau nggak mau, suka nggak suka. Berarti tidak hanya ada dalam konteks yang namanya positive thinking. Contoh nih lagi. Udah nih. Kamis udah tahu tubuhnya sakit, perlu diet, perlu olahraga, udah tahu knowledge-nya. Senin hidup baru, daftar gym gitu misalnya. Begitu Senin pagi, apa yang kejadian coba Bu, Pak? Tubuh nolak. Pas mau bangun pagi-pagi, 1000-an alasan akan keluar. Udahlah, minggu depan juga Senin kok, gitu Bu. Nanti juga ada lagi. Ya. Jadi si tubuh ini akan merespon hal yang sama terus nggak kira-kira? Iya. Otomatis nggak kira-kira? Iya. Sehingga kalau kita tidak merubah keseluruhan ini jadi satu kesatuan, udahlah. Gak mungkin ada yang berubah gitu. Meskipun Bu, Pak beneran datang ke gym, baru 5 menit pertama udah teriak, udah gak akan berhasil lah, udah. Harusnya misalnya treadmill 30 menit, baru 5 menit, udah cukup kayaknya gitu, beres. Dan disitulah nanti kita akan ngerti bahwa perubahan itu emang susah banget gitu. Perubahan itu sesuatu yang gak mudah. Makanya, seseorang yang mau berubah, nomor 1, kuatkan kalau saya pakai bahasa dalam perspektif Islam, disebut niat gitu Bu. Jadi kalau nggak ada niat, nggak bisa Bu. Nggak mungkin. Niat itu adalah power yang besar banget untuk melakukan perubahan. Dan plus niat dan action sih. Gitu. Sehingga kalau kita nggak tahu mekanismenya, nggak ngerti gimana terjadinya, sekali lagi tidak akan ada perubahan. Meskipun mau tahajud kayak, ya Allah saya tahajud tiap hari pengen kurus, nggak bisa Bu, Pak, kalau makan yang nggak diatur. Tahajud pengen pinter, nggak bisa kalau nggak belajar gitu. Betul nggak Bu, Pak? Sehingga ini maaf nih kadang-kadang ya itu juga orang tuh udah yang penting doa gitu. Ya gimana? Saat kita memahami konteks ini jadi satu kesatuan, berarti apa? Yuk kita kenali program ini, bagaimana merubah program yang sudah terdidik, yang sudah terekam, untuk kita merubah program lama. Nah, saya balik ke relationship. Laki-laki ketemu perempuan, Bu. Si cowok ini berarti program dari ibu bapaknya nggak? Iya dong. Si ceweknya juga begitu nggak? Ibu bapaknya program dari lingkungannya nggak? Jadi begitu dua orang ketemu, ini lagi menikah sekampung-kampung raya programnya juga sih Bu, Pak, gitu.
Makanya kemarin saya bikin satu cerpen, Bu, Pak. Ada mertua ngomong ke menantunya, "Nak, mau nggak anaknya saya didik?" Si menantunya ngomong, "Nggak, Bu, cukup. Saya udah ngalamin didikan ibu puluhan tahun gitu-gitu aja gitu." Istrinya, suaminya maksudnya gitu. Artinya apa? Setiap kita, suka nggak suka, pasti dapat program dari siapapun di atas kita gitu. Contoh lagi, Gen Z nih, sekarang suka selalu, wah Z ini gina itu, gina itu. Jangan lupa, mereka ada gara-gara atas milenialnya nggak kira-kira, Bu, Pak? Iya. Dan semua konteks ini berlaku dalam wilayah bagaimana kita mau merubah yang namanya program. Sampai sini oke, Bu, Pak? Sip ya? Jadi kalau sekarang gini-gini aja, kenapa begitu, apa? Yuk kita cek programnya diberesin gitu. Nah, program yang diberesin ini nggak bisa kalau kita tidak melakukan yang namanya latihan. Itu nggak bisa. Nggak mungkin. Jadi maaf nih Ibu Bapak, kalau seseorang pelit, kira-kira dia dari lahir pelit nggak? Nggak, terinstall program pelit. Berarti tiap hari latihan pelit. Betul nggak? Jadi nggak bisa gini, aku tuh keturunan pelit deh. Bukan keturunan pelit, tiap hari latihan pelit. Aku tuh keturunan pemarah. Enggak, tiap hari latihan marah. Nah, sekarang berarti pertanyaannya, kalau kita mau membaik, kita perlu ngerti kira-kira program apa yang harus diiris, di-delete atau diganti gitu, Bu, Pak. Dan yang paling tahu kan bukan orang lain gitu. Nah, itulah kenapa kalau dalam bahasa Islam, sering-seringlah melakukan muhasabah. Muhasabah itu menghisab. Menghisab itu mengenal diri, menilai diri. Kira-kira program apa ya? Kira-kira harus bagaimana ya? Ini semua kita akan masuk untuk mengenal diri kita masing-masing gitu. Sampai sini oke, Bu, Pak? Sip ya? Berarti maaf nih. 95% apa yang kita lakukan diri kita yang sejati bukan? Bukan. Virus dari luar gitu. Nah, lucunya, maaf nih, saya ngomongin lagi relationship. Kalau orang tua konvensional dengan pemikiran, nah pokoknya kamu harus sesuai dengan apa yang aku inginkan. Anak jadi ambisi orang tuanya, dia tidak menghidupkan program sejatinya anak, maka anak akan mendapatkan program selain dirinya sendiri. Udah pasti stres aja, Bu, Pak. Depresi aja udah. Yang akhirnya apa? Lupa bahwa antara orang tua dan anak, dua-duanya punya jalan hidup yang beda-beda gitu. Sehingga memaksakan pokoknya, memaksakan harusnya, tidak memberikan kebebasan untuk dipilih sesuai dengan programnya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan benihnya, sehingga apa yang terjadi? Melawan terus benih sendiri gitu. Sehingga ketika melawan terus benih sendiri, yang akan terjadi adalah bagaimana dia nggak tumbuh gitu inti. Oh, gimana Punten? Oh, kenapa ya? Ntar ya, Bu. Baru. Nggak tahu saya juga berarti itu. Oh iya bentar. Habis kali. Oh, ini Atau tuh suka wifi-nya kurang. kayaknya sih Bu, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut. Ya. Oke. Ya, sampai sini oke Ibu Bapak? Clear ya? Berarti kalau kita misalnya mau zikir, mau sholat, mau puasa, mau apapun, semua tuh intinya adalah jalan untuk mengenal diri sih sebenarnya. Untuk memilah-milah mana programku, mana benihku, mana program-program yang jadi virus gitu intinya. Dan setelah kita bisa tahu bahwa oke, saya mau melakukan sesuatu yang benar-benar saya mau jadikan dan mau mau tuju gitu. Sehingga satu aja dulu Bu, Pak, yang perlu kita sadari bahwa 95-98% yang kita lakukan keseharian enggak sadar, itu aja dulu nomor satu. Berarti dengan tanpa melakukan perubahan kebiasaan lama, sekali lagi kehidupan baru tuh nggak akan pernah selesai aja udah.
Ya, saya kasih contoh lagi berikutnya. Berarti sekarang yang harus dirubah apa, Bu, Pak? Nomor satu, cara berpikir. Itu nomor satu. Yang kedua, selalu menelaah perasaan. Yang ketiga, selalu menelaah juga emosi. Kenal. Maka aku lebih mengenal pikiranku, perasaanku, emosiku, dan actionku gitu. Karena bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasakan, dan bagaimana kita melakukan, itu yang akan menentukan hidup kita gitu. Berarti kan ada kata-kata kesinkronisasian diri gitu. Antara apa yang aku pikir, aku rasakan, aku kerjakan. Ini selaras gitu. Dan kalau tidak ada keselarasan antara pikir, rasa, dan action, yaitu tadi, pikirannya kemana, perasaannya kemana, actionnya kemana, niatnya kemana, nggak akan kejadian. Contoh nih ya. Ada orang punya cita-cita, oke, that's it. Misal nih, ini untuk diketahui Ibu Bapak. Simple aja. Untuk cek and recheck apa sih sebenarnya yang aku sangat-sangat benihnya gitu. Basic desainnya apa. Nomor satu, untuk mengetahui itu, boleh ditanyain bahwa apa sih yang sebenarnya sangat mudah aku lakukan. Karena apa yang mudah kita lakukan, itu biasanya akan menjadi passion gitu Bu. Dan maaf ya, banyak orang kerja nggak sesuai passionnya, maka dia ketika kerjanya nggak betah gitu. Meskipun nggak selalu ideal. Meskipun. Ini pokoknya kalau udah indikator parameter ya, kalau mulai pulang jam 5, jam 12 ngelihat jam kapan pulang, udahlah, itu alamat-alamat tuh. Kalau udah Jumat pulang happy banget, Senin Minggu malam tepok jidat, Senin yang besok mau kerja lagi nggak happy banget, itu alamat juga lah gitu kira-kira. Dan maaf nih ya, itu kadang-kadang tidak disadari. Jadi ya udah jalanin aja. Ternyata baru sadar 20 tahun, ya ampun ternyata nggak betah di sini gitu. Iya, padahal udah niat resign dari 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu gitu. Nggak terus. Akhirnya dia terpaksa tidak sesuai dengan passionnya. Dengan lingkungan seperti itu, dengan vibe seperti itu, jadi nggak enjoy. Misalkan. Jadi saat kita mulai ngerti apa sih yang easy, oke. Karena easy-nya saya, easy-nya teman saya, easy-nya ibu dan bapak semua, pasti beda-beda. Itu nanti akan mulai dikenali gitu. Oke, saya mau mengenali nih. Dan ini proses perjalanan seumur hidup sih sebenarnya. Kenapa? Karena semuanya bisa dalam konteks yang namanya dinamis tadi gitu. Jadi yang pertama, aku tahu ini easy buatku. Easy. Ibu Bapak, kalau saya disuruh ngitung uang dalam kalkulasi akuntansi, saya sehari langsung resign, Bu Pak. Udah aja. Mendingan disuruh ngomong seharian, Bu Pak. Karena buat saya ngomong, itu easy. Passion saya gitu. Makanya mau sehari 2-3 jadwal, memang melelahkan, tapi enjoy banget. Kenapa? This is my passion gitu. Dalam konteks ketika menghidupi, kan ada pepatah yang mengatakan, bukan pepatah sih. Ada satu statement bilang gini, beruntung seseorang yang memiliki hobi dan dibayar dari hobinya gitu misalnya. Kenapa? Karena dia ngerjain sesuatu dibayar lagi gitu. Karena hari ini boleh jadi banyak orang ngerjain yang nggak sesuai dibayar. Akhirnya apa? Dia cuman kerja tapi tidak menghidupi hidup gitu. Makanya hari ini banyak orang yang butuh healing gitu. Lagi healing aja mikirin kerjaan lagi Bu Pak. Itu jadi nggak healing namanya ya. Oke ya. Sip ya. Nanti saya akan tutup dengan 5 penyesalan orang mau mati, Bu Pak. Nanti saya mau tutup itu. Ya, saya punya data dari satu buku. Data ini mengatakan bahwa penyesalan terbesar orang ketika dia mau mati itu apa aja? Ternyata ada 5, Bu Pak. Nanti saya baca di akhir. Jadi, yang pertama, yuk mulai start, sadar apa yang mudah buat aku, easy. Dah aja. Nah, yang kedua, sadari apa yang aku lakukan enjoy atau enggak gitu. Ini Bapak maaf ya, orang tua yang nggak ngerti ilmu parenting ini, dia akan ngelesin semuanya, mau enjoy mau enggak, pokoknya les aja gitu. Karena ibu bapaknya dulu pengen jadi pemain piano internasional, nggak kesampaian, anaknya dilesin piano gitu. Meskipun anaknya nggak suka main piano misalnya. Dan ini banyak terjadi. Mohon maaf, ini datanya ada dan banyak terjadi gitu.
Contoh lagi, ibu bapaknya dokter, anaknya dipaksa jadi dokter, padahal anaknya pelukis, Bu. Iya, senangnya ngelukis gitu, dipaksa. Gitu. Makanya kenapa nggak sinkronis? Karena kenapa? Antara benih dan program nggak cocok gitu. Sampai sini oke, Bu, Pak? Sip ya? Nah, program-program ini kalau dipinjam dalam bahasa Quran, program pakai bahasa Quran namanya setan gitu, Bu. Pernah dengar nggak? Yuwas wisufi sudurinas, pernah dengar? Yang membisikkan semua, pernah dengar? Itu kan program kita. Waktu mau nge-gym dibisikin, udah minggu depan. Ngebisikin nggak tuh? Udah nanti lagi gitu nggak? Iya, itu jadi program kita. Makanya begitu ta'ud ya, auzubillahiminah. Mikirnya setannya di luar sih, Bu, Pak, gitu. Duh, setan dari situ-situ. Bukan. Ibu pernah ketemu setan nggak sih? Kalau mau ketemu nanti selesai ini ngaca, Bu, Pak. Ketemu pasti. Setan itu sifat. Sifat yang menjauhkan kita dari kenyataan. Sifat yang menjauhkan kita dari kebenaran. Itu namanya setan gitu. Jadi waktu auzubillahi minasyaitonirrajim, bukan setan hus. Bukan. Saya berlindung dari kebiasaan lama saya. Agar detik ini aku terbebas dari kebiasaan lama dan aku bisa membaru gitu. Karena saat kita mengikuti kebiasaan lama, oh ya udah. Contoh, ibu bapak, mohon maaf nih, ngomongin habits. Ini ibu bapak, semuanya lagi dengerin saya, kelihatan kayak nyimak. Ini di dalamnya nggak tahu, Bu, Pak. Mungkin 2 detik, zet, belok ke kanan. Betul nggak? 2 detik belok ke kiri. Iya, pasti. Gitu. Karena program-program auzubillah tadi tuh, auzubillah. Artinya apa? Ya Allah, semoga program mikirin sensi lah, PS lah, PIM lah, tas lah, apa. Hilang dulu ya, karena saya mau fokus gitu. Adiksi terhadap berpikir dan tidak fokus, program nggak kira-kira? Program. Makanya maaf ya, banyak meeting yang nggak efektif efisien, gitu tuh. Udah meeting iya, set, ibu bapak sorry to say, penelitian terakhir mengatakan, manusia modern itu cuma bisa fokus less than 8 second, di bawah 8 detik, Bu, Pak. Serius. Ikan koki 9 detik, jadi kita sama ikan kalah loh, Bu, Pak. Ikan koki itu 9 detik, zet, langsung gitu. Manusia belum 7 detik, udah belok. Contoh, begitu mau meeting, tangan udah pengen ngebuka WhatsApp lah, Instagram lah. Dan itu automatic design. Dan ketidakfokusan itu yang membuat kita jadi tidak efektif efisien. Contoh lagi, based on si setan nih. Program. Ini saya sering ulang-ulang pakai analogi supaya mudah nih. Kita mau email. Begitu buka handphone, setak. Ada notifikasi. TikTok, cetek, pencet dulu, ngek. Email jadi lupa nggak? Lupa. Scroll. Notifikasi WhatsApp keluar, cetek, pencet. Ngomong ini, itu, ke WAG, apa, forward, hi, selesai. 45 menit berikutnya baru, tadi mau ngapain ya? Nah, gitu. Pernah nggak gitu, Bu, Pak? Nah, itu setan maksudnya gitu. Yang membuat kita ke tujuan mau ngemail, dibelokin dulu. Itu yang disebut yuwas, wisufi, sudur, rinas. Makanya ada ayat kursi itu bukan ayat kursi meninggalkan setan-setan. Bukan, Bu, Pak. Tapi membuat kita still fokus gitu. Karena setan tuh di dalam. Godaan tuh di dalam. Bentuknya apa? Program. Habits. Kebiasaan. Gitu. Makanya ta'ud sekali lagi, itu bukan urusan yang aneh-aneh di luar. Bukan sih sebenarnya. Membuat kita lebih proper, lebih fokus untuk kita shift, diem sesaat gitu. Sampai sini oke, Bu, Pak? Sip ya? Berarti mohon maaf nih, suami istri, laki-laki perempuan yang nikah, bawa setan masing-masing nggak kira-kira? Iya. Setan ketemu, setan tuh yang udah pasti. Orang program ini bawa program ini. Ketemu aja. Makanya kan sok ibu bapak kalau di KUA pas mau nikah pasti ada statement, kamu bukan menikah hanya seorang tapi menikah sekeluarga. Begitu nggak kira-kira? Ini maksudnya. Oh belum pernah ya? Enggak, kalau akan nikah, oh lupa kali ya, ya nggak apa-apa sih, udah nggak usah diingat-ingat ya. Sih gitu. Artinya once kita making relationship, kita bukan making relationship sama satu orang, tapi sama semua program yang membuat dia seperti ini gitu. Jadi urusannya tuh panjang sih sebenarnya. Sehingga saya sering ngomong ulang-ulang bahwa
kan tadi pertanyaannya pernikahan. Ibu jangan lupa loh, hidup ini sekolah, betul nggak? Kalau hidup ini sekolah, berarti tiap jam pelajaran, setiap tempat belajar, dan siapapun yang mau datang ke kita pasti mau mengajarkan sesuatu. So itulah kenapa Nabi Muhammad bilang, nikah adalah kunci atau ibadah tertinggi dan terlama. Karena nggak ada waktunya. Berarti pernikahan itu universitas kehidupan. Sekolah tinggi kehidupan tuh bukan S1, S2, S3. Bukan, itu formal. Tapi hidup, sekolahan namanya pernikahan. Berarti di waktu pernikahan dapat guru besar nggak kira-kira? Iya, namanya juga kan disebut mahasiswa, berarti ketemu maha guru, betul nggak? Berarti maha guru kita yang jadi pasangan kita di pernikahan nggak? Oh, ya udah. Dan saya selalu bilang, ibu-bapak jangan lupa, menikah itu perang panjang, udah nggak ada lagi. Jadi bukan kayak diceritain kayak film Disney, happy ending apa, enggak lah. Pernikahan itu kayak Marvel Infinity War, nggak akan ada beresnya. Perang terus. Tapi kata kuncinya, bukan urusan perangnya, bukan untuk saling mengalahkan, tapi saling menumbuhkan. Nah maka kalau tidak ada sinkronisasi program antara suami dan istri, makanya Bapak maaf nih ya, ini orang Indonesia kelakuan nih, maaf nih. Orang Indonesia itu rata-rata ngomong nggak ngerti isinya Bu. Nah aja, apalagi urusan-urusan agama gitu. Datang ke pernikahan, udah aja seenaknya ngomong, semoga sakinah mawadah warohmah. Betul nggak? Nggak ngerti maksudnya apa gitu, pokoknya disingkat lagi, semoga samawa, ya nggak tahu isinya apa. Padahal ibu bapak ya, maaf ya ini kalau saya pakai teatrikal dikit. Kalau kita ngomong semoga sakinah mawadah warohmah, Allah tuh kecewa loh. Rada-rada bete gitu, kalau boleh gitu, kalau boleh ngomong agak bete. Kenapa coba? Saat kita ngomong semoga sakinah mawadah warohmah, contoh, sakinah itu tentram, mawadah itu kasih, warohmah itu sayang, betul nggak? Sekarang saya tanya, kasih sayang Allah itu semoga atau pasti atau udah ada? Pasti. Betul nggak? Berarti kalau Allah kita diomongin semoga mawadah warohmah, semoga Allah memberikan kasih sayang, kecewa Allah. Enak aja semoga saya tiap hari ngasih kasih sayang kok gitu. Betul nggak? Jadi kalau mau pakai bahasa yang agak benar, cukup semoga sakinah titik, mawadah warohmahnya udah ada. Yang belum ada sakinah. Tapi karena viralnya semoga sakinah mawadah warohmah diikutin. Kenapa begitu? Udah pokoknya yang viralnya begini gitu. Betul nggak Bapak? Dan yang ngerti ini cuma 1% masalahnya. 99%-nya ikutan. Dogma dan doktrin. Nah jadi ibu bapak bagi yang ngerti yang 1%, jangan juga sih nanti pulang dari sini ke undangan ada yang ngomong semoga sakinah mawadah warohmah. Langsung sini saya kasih tahu Allah itu kecewa Allah. Jangan, udah biasa aja ya, jangan jadi ceramah, jangan. Nah orang Indonesia tuh paling senang nyeramahin orang lagi. Ibu bapak maaf ya, ini fakta terbaru dalam, bukan terbaru sih, fakta lately lah dalam konteks mental issues. Kita nggak pernah tahu orang lagi depresi atau nggak tuh nggak pernah tahu. Dan ibu bapak perlu diketahui orang depresi paling nggak suka dinasehati. Jadi please berhenti jadi orang yang sering nyeramahin ngasih nasihat, please. Kenapa? Nasihat, ceramah, advice nggak ngerubah. Maka maaf banget nih, orang depresi tinggal di Indonesia menderita. Kenapa? Lingkungannya tukang ceramah, Bu Pak. Sekedar mengingatkan, rese banget, ya, nyebelin banget gitu. Orang nggak minta diceramahin malah ceramah gitu. Kan nyebelin banget ya gitu. Sehingga apa? Ya itu tadi, tidak memiliki salah satunya kecerdasan emosi. Menceramahi habits nggak Bu Pak? Habits loh. Dia kalau emang didesain diceramahin terus, ke anaknya ceramah mulu. Ngasih wejangan mulu gitu. Itu otomatis gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka gitu. Nah jadi dalam perspektif ini yang ingin saya garis bawahi, satu, ya meskipun ibu bapak ini nggak ada satuan waktu sih, tetaplah cari apa yang easy buat kita dan enjoy buat kita. Karena dua hal ini yang menjadi indikator parameter bahwa this is my passion gitu. Ini adalah apa yang aku suka lakukan. Nah, hal yang ketiga itu namanya excellent. Ini kalau melakukan sesuatu top deh. Gak semua orang lu masak tuh enak Bu, Pak. Gak semua. Tapi misalnya ketika kita bikin sambal dan enak banget, excellent, that's it. Mungkin passionnya di sini, mungkin.
Karena apa? Excellent banget gitu. Nah, tiga-tiganya membentuk earning, ini baru penghasilan di sini. Makanya Ibu Bapak pernah dengar kata passion ya? Pernah dengar? Passion itu dari kata patio, Bu, jangan salah, Pak. Patio itu artinya menderita. Jadi maksudnya menemukan passion itu apa? Meskipun kamu menderita, kamu mau ngerjainnya. Berarti kamu suka banget gitu kira-kira. Meskipun kamu gak nyaman, meskipun kamu intinya begitu ngerjain udah mulai lupa waktu, lupa dalam tanda petik ya. Berarti aku menyatu dengan apa yang aku suka gitu. Meskipun sekali lagi ini tidak berlaku secara ideal, enggak. Tapi jangan lupa untuk tetap dicari atau ditelaah dalam konteks yang namanya si passion ini gitu. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Oke ya? Makanya Bung Karno tuh selalu bilang, milikilah cita-cita setinggi langit. Cita-cita tuh, waduh Bu, Pak, sesuatu yang sangat dibutuhkan gitu. Kadang-kadang ya Ibu Bapak saya ketemu sama usia-usia 50, 60, tanya, cita-cita apa? Udah nggak ada cita-cita. Wah, kalau bisa jangan nggak ada cita-cita gitu. Karena salah satu yang membuat kita tetap hope itu adalah cita-cita. Dan jangan lupa Ibu Bapak, hal yang gratis yang kita lupa untuk menuju itu namanya semangat. Semangat tuh gratis loh, nggak bayar. Jadi kalau semangat aja nggak ada, yang gratis aja nggak ada, terus mikirin terus sesuatu yang nggak ada gitu. Oke Bu, Pak? Sip ya? Berarti nanti habis ini tuh mulai menyadari, ya ampun ternyata banyak banget yang saya nggak kenal dari diri saya gitu. Nah, semakin punya kesadaran banyak banget yang tidak dikenal dari dirinya, semakin dia ingin menelah terus ke dalam dirinya. Dan terus memperbaiki kualitas dirinya gitu. Nah, sekarang kita lihat nih. Contoh. Berarti perubahan itu terjadi menuju ke depan. Kita bicara perubahannya ke depan gitu. Ya, saya mau membagi dulu. Ini kita ada di sini nih. Ada masa lalu, ada masa depan. Move on itu kan ke depan. Betul? Orang yang susah move on karena dia terjebak oleh beban masa lalu yang gak pernah selesai, Bu. Pak. Jadi gak mungkin orang berubah kalau hidupnya di masa lalu terus gitu, gak mungkin. Contoh, bisa gak ada orang masalahnya 5 tahun yang lalu tapi detik ini masih sakit hati, ada yang begitu, Bu? Pak? Berarti misalnya sebelah sama orang, even orangnya udah gak ada, lewat semuanya, tapi masih, aduh kalau dulu ya, gitu aja. Berarti dia lagi hidup di masa lalu. Dan Ibu Bapak maaf ya, program kita, bawaan, rata-rata narik kita ke masa lalu terus. Udah aja. Aduh, jadi hidupnya itu banyak menyesal. Akhirnya apa? Saat dia terpenjara dengan masa lalu, bahkan dia sulit hadir di masa sekarang, apalagi dia mau masuk ke masa depan. Berarti harus beda nggak dari masa lalu, Bu, Pak? Iya. Sekali lagi, cara pikirnya, dan bagaimana kita meregulasi pikiran dan perasaan dan emosi gitu. Nah, Ibu dan Bapak, kebanyakan orang, dia menginstal atau dia diam atau dia stay di emosi masa lalu gitu kira-kira. Dah. Kekurangan, gagal, nggak benar, salah, trauma, emosinya di sini terus. Jadi emosinya tuh ada di masa lalu terus gitu. Dan jangan lupa Ibu Bapak, saat kita mundur ke masa lalu, kebanyakan yang di-recall itu konteks yang namanya kecewa gitu. Karena kekecewaan itu yang paling banyak diingat. Taruh ini mati lagi ya? Oh udah. Oke Ibu Bapak, dapat ya? Gimana Bu? Kecewa. Kebanyakan orang saat memikirkan masa lalu yang diingat kekecewaannya gitu. Rata-rata. Oke? Nah, berarti kalau kita mau memperbaiki ini semua,
Masa lalu harus dilepasin dulu nggak kira-kira? Jadi nomor satu Bu, Pak, rubahlah emosinya. Rubahlah perasaannya. Rubahlah pola pikirnya. Karena kalau udah termindset, aku nggak bisa, aku nggak oke, aku nggak bisa, aku nggak oke. Nggak bisa aja udah. Berarti masa lalu yang jadi penjara mindset keluar. Kenapa Bu, Pak? Penjara masa lalu itu nggak ada pintunya masalahnya. Bisa kapan aja keluar. Cuman nggak mau masalahnya. Kenapa? Udah jadi program. Sampai sini oke Bu, Pak? Berarti mindset harus dirubah nggak kira-kira? Iya. Gimana cara merubah mindset? Satu, banyakin informasi baru. Kenapa? Pemilihan kita tergantung data yang ada di sini nih. Kalau datanya cuma 5, ya udah itu A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Udah aja. Makanya gue maaf ya, orang yang nggak main jauh itu biasanya nggak punya pemikiran yang jauh juga gitu. Main jauh di sini artinya apa? Membuka paradigma, membuka mindset, membuka pengetahuan, dibuka seluas-luasnya supaya seenggaknya kita punya pilihan baru gitu intinya. Keren gak Nabi Muhammad ketika ngomong belajarlah dari buayan sampai liang lahat gitu. Itu top banget. Artinya apa? Bukalah knowledge seluas-luasnya. Jadi maaf banget nih, orang yang kekurangan pengetahuan, kekurangan data, susah untuk move on pasti. Gitu. Dan Ibu Bapak, kita punya hashtag gini, sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita tidak tahu. Udah pasti. Jadi alangkah baiknya untuk terus dan tetap mencari tahu. Jadi sekarang pembelajaran. Nah yang kedua, rubahlah kebiasaan, rubahlah sudut pandang. Salah satunya apa? Keyakinan masa lalu nih. Ini yang paling susah Bu, Pak. Dari dulu tuh aku yakin gini. Keyakinannya itu belum tentu selaras dengan kenyataan gitu kira-kira. Apalagi maaf nih ya. Keyakinan tentang anak durhaka lah, keyakinan tentang ibu yang nggak itu gimana masuk neraka lah. Wah udah tuh, itu sangat membuat program tuh ketakutan banget gitu intinya. Jadi orang tua mendidik anaknya karena neraka, di sini tuh neraka gitu loh Bu, Pak. Dengan mindset belief yang konvensional, artinya apa? Ketika dia tidak merubah keyakinannya, dia juga nggak akan membaru gitu intinya. Jelas ya? Jadi gak bisa enggak Bu, Pak. Ini gak ada batasan waktu. Iya kita hari ini menjadi saksi ibu yang udah 91 tahun Ibu ya. Itu luar biasa Bu. 91 tahun. Itu kan rentang waktu yang gak sebentar gitu. Yang artinya kalau kita bicara dalam satuan waktu inilah yang akan nanti kita renungkan selama waktu ini berjalan, programnya ngapain aja gitu kira-kira. Jadi perlu merubah nggak? Perlu. Yang paling susah dirubah keyakinan dan ego salah satunya. Dari dulu tuh orang tua harus benar terus misalnya. Udah nggak zaman sekarang. Karena kebenaran itu bukan urusan mana yang tua mana yang muda. Ingat, orang tua disebut tua karena duluan lahir Bu, Pak. Udah aja. Betul? Lebih banyak pengalamannya iya, tapi belum tentu lebih benar. Belum tentu. Hari ini anak nggak ada yang belajar TikTok dari ibu bapaknya, nggak ada Bu, Pak. Oh dulu nggak ada TikTok sih ya benar Bu. Iya. Sekarang justru malah banyakkan orang tua belajar dari anaknya, betul nggak Bu, Pak? Ya it's changing gitu. Semuanya berubah gitu kira-kira. Jadi kata kuncinya kalau kita tidak mau berubah, kalau kita dalam tanda petik kolot, dalam tanda petik, kalau kita dalam tanda petik tidak open mind, ya akan sulit untuk kita masuk ke dunia yang namanya move on gitu intinya. Berarti tingkat baper dikurangi misalnya. Tingkat gengsi diturunin misalnya. Tingkat pembelajaran bersamanya ditingkatkan. Dan nanti kita ngerti bahwa segala bentuk apapun yang terjadi, kata kuncinya adalah adaptasi. Dan Ibu Bapak, ini juga perlu diulang-ulang. Tidak ada yang fix dalam kehidupan tuh nggak ada. Jadi berarti penerimaan perbedaan, gak harus sama. Makanya kalau kita ngomongin dalam relationship Bu, Pak, hal yang paling menakutkan ketika ada kata-kata I will always love you, itu pret banget aja udah lah gitu. Itu bullshit lah gitu. Itu gak akan terjadi lah.
Kenapa? Nggak ada kata always tuh nggak ada. Tidak ada kata ideal tuh nggak ada. Nggak ada kata harus tuh nggak ada gitu. Segala bentuknya adalah terjadi dalam konteks yang namanya dinamis. So, untuk kita bisa nanti lebih berdialog, berdiskusi, udah jam 3 lagi ya, nggak kerasa. Saya rasa mudah-mudahan ini menjadi pengantar kita untuk kita bisa berdialog. Dapat sesuatu Ibu Bapak dari bahasan ini? Ya, semoga bahasan-bahasan ini lebih menyadari seenggaknya Ibu Bapak, aku sadar bahwa aku ini program lama gitu. Ayo membaru gitu. Dan untuk membaru dari program lama memang nggak mudah Bu Pak. Artinya apa? Coba cari pikiran yang berbeda, pilihan yang berbeda. Jangan milih itu mulu. Kalau ke restoran tiap-tiap milih es teh tawar, udah coba ganti yang lain Bu Pak. Jangan es teh tawar mulu gitu. Matcha, di depannya pakai air jadi air matcha. Menu banyak ujungnya nasi goreng gitu. Udah coba ganti yang beda gitu. Karena dengan ganti yang beda, dengan sesuatu yang berbeda, kita akan melakukan hal yang berbeda juga gitu. Itu sih poinnya. Karena kalau kita tidak melakukan perubahan, tidak melakukan perbedaan, kita akan ditarik terus oleh kesamaan-kesamaan program masa lalu gitu. Jelas ya Bu, Pak? Nah, yang ingin ditekankan di sini, ingat, berarti semua problem hidup bukan ada di luar tapi di programnya. Jadi kita punya mindset, jangan nyalahin siapa-siapa. Jangan ngerendahin, ngejudge siapa-siapa. Kenapa? Semuanya tentang programku. Dan Ibu Bapak, maaf banget, nggak ada yang bisa ngerubah program kita kecuali diri sendiri, titik. Nggak bisa datang, perubahin dong program saya. Nggak bisa Bu, itu nggak bisa diwakilkan. Semuanya hanya bisa diusahakan. Jadi kata kuncinya perubahan program adalah latihan. Terutama latihan di wilayah-wilayah emosi. Dah. Lebih banyak memaklumi, lebih banyak memaafkan, lebih banyak mengerti daripada menilai, dan sadar bahwa apapun yang terjadi di luar tergantung program saya yang di dalam gitu. Jadi kalau program di dalamnya lagi chaos, di luar kelihatan chaos Bu, Pak. Jadi jangan salah begitu kita ngelihat. Contoh berpasangan Bu, Pak. Nih, ngomongin relationship terakhir ya. Orang menyangka ketika si A ketemu si B, dia ngelihat satu sama lain. Kamu gini. Enggak Bu, Pak. Setiap orang ngelihat programnya, dia juga ngelihat programnya ketemu. Jadi Ibu Bapak kalau kita ngelihat kejelekan di orang lain, jeleknya bukan di dia, di sini. Jadi kalau misalnya nih ya, teko isinya teh, keluar teh. Teko isinya kopi, keluar kopi. Berarti yang kita keluarin datang dari luar atau datang dari dalam? Dari dalam. Berarti begitu Ibu Bapak ketemu orang, cerewet banget. Itu artinya apa? Gua banget. Gitu Bu, Pak. Nyebelin banget. Gua banget. Kenapa? Cerewet, nyebelin, penilaian semua. Bukan dari dia, tapi dari sini gitu. Nah, pernikahan adalah tempat di mana pembelajaran untuk mengenal diri yang terbaik, Bu, Pak. Kenapa? Karena kita dikasih pelatih yang terbaik dalam hidup gitu. Namanya pasangan. Makanya kalau dalam konteks spiritualitas, guru terbaik itu bukan ada di Hawaii, di Bali. Bukan Bu, Pak. Guru terbaik itu di rumah semuanya. Orang-orang terdekat kita. Jadi itu guru yang terbaik yang akan membuat kita lebih sabar, lebih ikhlas, lebih legowo. Pasti orang-orang terdekat. Maka semua problem juga terjadi dari orang-orang yang terdekat. Jadi kalau sekarang kita punya masalah sama orang-orang terdekat, ya udah, itu adalah bagian dari proses ini semua. Gitu. Sip ya, Bu? Jadi semakin ngerti mekanisme diri, semakin ngerti, oh perasaannya gini, oh emosinya gini, oh ini dari memori, oh ini masa lalu, dan seterusnya. Ini nanti kita bisa bikin panjang lebar gitu. Tapi poin pentingnya, sibukkanlah diri untuk mengenal diri, itu intinya. Lebih mawas terhadap pilihan. Dengan cara apa? Coba belajar diam dulu sebelum memutuskan misalnya. Coba baca ulang sekali lagi sebelum pencet send atau posting misalnya. Dicek lagi, diulang lagi, jeda dulu. Dicek lagi, diulang. Mau ngomong, diam dulu. Mikir, ini oke nggak? Ini cocok nggak? Dah. Sehingga kita nggak terjebak oleh yang namanya reaktif gitu.
Dan kalau itu nggak dilatih, nggak bisa Bu. Nggak akan ada yang berubah kecuali kita mau latihan. Oke, Ibu Bapak. Sip ya? Dapat sesuatu? Oke. Saya rasa ini pengantar kita, pemanasannya lah gitu kira-kira. Dan mudah-mudahan dengan mulai lebih relate sama ini, lebih menyadari ini, lebih menyadari bahwa ada sebab akibat, bahwa apapun yang di luar adalah diakibatkan oleh yang di dalam. Kita jauh lebih kontemplasi ke dalam daripada ngejudge dan menilai keluar gitu. Saya rasa sementara itu dulu. Mungkin ada dialog atau ada pertanyaan, silakan. Iya, mangga Bu. Pakai ini Bu, biar kedengaran. Kenapa? Yang 5 terakhir. Oh, yang 5 terakhir? Nanti ya. Kan terakhir nanti. Terakhir ya. Nah. Saya mau nanya soal program yang Ya. kita udah peroleh. Kalau kita merasa bahwa program yang kita peroleh itu nggak kenapa-kenapa, masalah nggak itu? Nggak masalah Bu. Nggak masalah kan? Iya, kan Maksudnya, nggak semua program bermasalah. ya maksudnya kita yang bisa, maksudnya kita menyadari ada program-program yang memang bagus dan itu sesuai zaman terus, itu nggak masalah Nggak kan masalah. ya? Kecuali yang bertentangan dengan zaman yang sekarang, mas ya gitu. Oh, oke. Misalnya program rajin membaca Bu. Iya. Sekarang Oke. kan jadi nggak rajin membaca. Nah, justru. gitu. Berarti kan program yang dulu Bagus. lebih baik daripada. Betul. Iya. Gitu. Dan itu jangan dihilangin. Gitu. Nanti kita cek program yang kira-kira nggak relevan sama kekinian. Iya. Gitu. Karena kan apa yang saya peroleh dari ibu itu kan juga banyak yang bagus sebenarnya. Pasti. Bukannya 100%, tapi kan kayak kita pun akhirnya dengan bisa menilai kan. Betul. Nanti Ibu filter. Ya berarti filter. Nanti ke next filter gitu. Oh gitu ya. Iya. Karena kan nggak ada orang yang siap jadi orang tua sebenarnya. Betul nggak? Dia mewariskan semua apa yang didapatkan dari orang tuanya. Nah sekarang saatnya kita untuk bisa memfilter gitu. Itu sih. Justru anak-anak kita ke anaknya lagi itu yang lebih sulit karena perubahan zamannya itu kan semakin susah. Maksudnya semakin teknologinya semakin jauh. Betul. Tapi ngomongin susah sih semuanya punya kesusahannya masing-masing sih Bu. Setiap zaman ya. Pasti. Setiap generasi pun juga akan mengalami kesusahan. Pasti. Tapi kalau kita ngelihat kesusahan sebagai tantangan nanti lain cerita sih. Bukan susah, tapi perubahannya memang begitu gitu. Karena susah tuh program Bu. Oh, kayak kita udah program Ah. kita nggak susah. Aduh nanti itu susah program udah. Gitu. Kan gitu kira-kira. Terus kalau untuk anak-anak itu kalau misalnya kan tuh kita dulu kita ada di comfort zone. Kita ada di comfort zone untuk kita, tapi kan kita perlu ada perubahan karena ada yang dipaksa harus berubah, misalnya dia harus dan dia kuliah kerja di luar negeri, terus kan visa habis kan dia harus siap-siap untuk pindah kerja di negara lain. Itu kan suatu perubahan untuk anak-anak zaman sekarang itu kan besar sekali usahanya untuk supaya nyaman lagi gitu. Nah itu menurut Kang Abu itu gimana cara anak-anak Gen Z? Ya balik lagi Bu, gini. Perubahan akan datang dari yang namanya ketidaknyamanan. Pasti Bu. Pada titik nggak nyamannya pasti berubah kok. Maka kata kuncinya yang kita nggak bisa lakukan adalah memaksa, itu nomor 1 nggak bisa. Karena semua orang punya titik jatuh temponya untuk berubah gitu. Makanya kita hanya bisa mengencourage. Dan nanti semua orang akan mengalami titik konsekuensinya masing-masing. Gitu. Jadi contoh gini, kita mungkin menilai ini comfort zone, tapi buat dia mungkin enggak. Kita nggak tahu Bu. Karena comfort zone-nya kita dan dia pasti beda. Gitu. Sehingga yang lebih menarik lagi bahwa konteks kalau kita mau melakukan sesuatu, jangan lupa setiap orang pasti punya titik nyamannya masing-masing. Gitu. Nah, ketika kita menyadari dan kita bisa melakukan yang namanya toleransi dengan nyamannya orang lain, nggak pakai program kita memaklumi dan mengerti. Gitu. Nah, yang agak bahaya, kenyamananku disamaratakan dengan kenyamanan orang lain supaya ngikutin nyamannya aku. Wah, itu bahaya, Bu. Gitu. Karena yang benar tuh gini. Nah, kan bukan hidup aku, gitu. Gitu intinya. Sehingga nanti kita akan ngerti bahwa setiap orang akan bertumbuh sesuai dengan kapasitas dan kadarnya gitu.
misalnya kan zaman sekarang ini kan banyak yang mengencourage orang untuk kalau memang susah cari kerja di Indonesia Keluar negeri. ada anak yang memang mau mencari informasi gitu, tapi kan dia pasti akan tidak nyaman juga kan karena Pasti. sesuatu yang perubahan yang besar. Nah untuk dianya itu dia tetap struggling aja gitu. Nah kan konsekuensi, Bu. Konsekuensi dari pilihannya. Iya. Iya. Dan saat kita ada di zona nyaman terus akan ketemu zona nggak nyamannya pasti, Bu. Itu dinamis pasti. Pasti dinamis. Dan saat kita, contoh nih ya, banyak orang tua juga sih memang yang tuh nanti gimana, itu kan program juga. Misalnya. Gitu. Karena yang namanya perpindahan, yang namanya perubahan, nggak mungkin. Tidak ada titik adaptasi itu nggak mungkin. Dan adaptasi itu memang tidak menyenangkan, Bu. Mau nggak mau gitu. Tapi ya balik lagi, itu adalah konsekuensi yang dia pilih untuk sebagai jalan dari tadi tuh melanjutkan dalam konteks proses kedinamisan hidupnya gitu. Itu sih, Bu. Proses pendewasaan juga ya. Sip. Apa yang dia pilih harus gitu. Sip. Berarti semua problemnya cuma satu, Bu. Khawatir. Dah, itu. Program khawatirnya yang perlu diturunin. Gitu. Karena kekhawatiran itu membandingkan. Saat membandingkan mengharuskan nanti gitu. Dan 99% yang kita khawatirkan nggak kejadian, Bu. Gitu ya, kalau Iya, sok ibu rasain. Khawatir nggak kejadian. Itu adalah ilusi gitu. Gitu. Berarti kalau khawatir lagi di masa depan nggak kita? Aduh, iya dong. Kan gini, nanti gimana ya? Bener nggak? Overthinking. Berarti kita lagi di masa depan nggak? Masa depan kan nggak ada. Ya, belum ada maksudnya. Ya nggak ada lah anggap. Berarti kalau kita mengkhawatirkan masa depan nggak ada. Mengkhawatirkan yang nggak ada. Mending yang nggak ada diberesin gitu, Bu. Itu sih poin. Berarti itu internal program khawatir. Gitu. Sip ya. Karena kan mau A, mau B, mau C, ya udah. Semua ada konsekuensinya gitu. Dan kita nggak bisa bilang bahwa itu baik atau buruk, benar atau salah gitu, nggak bisa. Kenapa? Karena apa yang terjadi itu yang pasti harus terjadi. Dan itu nggak bisa ditolak gitu. Itulah realitas nanti. Gitu, Bu. Ada lagi? Iya. Mau nanya, Ya. tadi kan ngebahas, ini sebenarnya agak protes sih, tapi kan tadi ngebahas tentang agama. Ya. Nah, baru tahu nih, agama itu ternyata hanya tidak, agamanya Kacau. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang agama Islam, tanggapan Kang Abu gimana nih? Berdasarkan literatur yang udah Kang Abu pelajarin, kira-kira di mata Allah itu lebih baik mana? Orang yang beriman tapi tidak menunjukkan sifat Islam, atau orang yang tidak beriman tapi malah perilakunya lebih Islam daripada orang yang beriman? Oke, gimana gitu ya? Iya gimana? Dan tanggapan Allah tuh kira-kira gimana sih gitu? Kan Iya. ya itu kan. Nah, jawaban saya nggak tahu, Mas. Kan saya bukan Allah ya. tapi ada tapinya gini. Gini ya. Kita harus ngerti, maaf ya Ibu Bapak ya, Islam itu bukan agama gitu. Itu dulu. Islam itu value, nilai yang dilembagakan menjadi agama. Jadi kalau sekarang kita ngomongin Islam, itu bukan berbicara tentang identitas gitu loh, Mas. Jadi sekarang saya kasih contoh, ada orang lahir dengan identitas Islam, berarti dia otomatis jadi orang Islam kan gitu. Pertanyaannya, apakah dia Islami? Belum tentu. Belum tentu. Karena kalau kita ngelihat dan pinjam dari perspektifnya Quran, Allah melihat bukan identitasmu, tapi sikap, akhlak, perilaku, dan bagaimana kamu selaras dengan hukum semesta gitu misalnya. Itu sih poinnya. Jadi yang bisa dipastikan, satu nih, Allah nggak pernah ngelihat identitas itu aja, Mas. Makanya kenapa iman dan takwa nggak ngomongin di identitasnya. Betul nggak? Contoh, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu puasa. Allah nggak ngomong, hai orang-orang yang KTP-nya Islam, tapi beriman. Benar nggak? Quran, hadza basairul linnas, petunjuk bagi manusia. Nggak ngomongin KTP-nya, tapi human. Ini buat semuanya. Buat semuanya. Cuman identitas berdasarkan ego dan program, kita secara otomatis dikasih program identitas. Jadi aja saya Islam. Kan saya agamanya Islam gara-gara ibu saya. Saya nggak milih loh, Mas.
Mau komplain, marah ibu saya nanti. Ya udah aja gitu. Misalkan. Sehingga kalau kita menyadari bahwa Islam itu bukan hanya identity, Islam itu adalah the way of life itu sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya orang yang bersyahadat juga belum tentu Islam ya. Lah, Value-nya. berarti syahadat juga bukan urusan identitas kan? Tapi value juga. Gitu. Jadi orang sekarang yang pindah dari server A ke server Islam gitu. Ya login lah. Kan sekarang lagi ada login gitu. Terus cuman ngomong asyhadu alla ilaha. Burung beo juga bisa mas disuruh gitu. Benar nggak? Berarti bukan masalah ucapannya. Tapi kesadaran dan sikap hatinya gitu. Point of view-nya ada di situ. Kenapa? Karena Islam ini bukan kelompok atau bukan bukan sebuah kumpulan atau sebuah bahkan as a religion. Secara esensi Islam itu adalah berserah total kepada hidup gitu. Total surrender to life. Jadi mohon maaf nih ya mas ya. Orang yang KTP-nya tidak Islam dan dia lebih berserah kepada kehidupan itu lebih Islami daripada orang yang KTP-nya Islam gitu. Ya, berarti kalau surrender to life, dia akan tunduk patuh kepada kenyataan atau realitas, betul nggak? Berarti realitasnya 5 diterima, realitasnya 4 diterima. Berarti mas, gampang aja. Ciri orang yang Islam adalah nggak banyak komplain dalam hidup, udah gitu aja. Berarti kalau banyak komplain, dapatnya 5 pengennya 7 komplain, dapatnya 7 pengennya 20 komplain. Nggak Islam dong. Karena Islam itu terletak pada berserah total kepada apapun yang konteksnya menjadi realitas atau kenyataan gitu. Itu sih poinnya. Nur Kang, sama satu lagi. Ya. Nabi Adam sholat nggak sih Kang? Gini, Sholatnya banget sih. ya, sholat itu terhubung mas. Ini tuh gerakan sholat. Gerakan sholat. Ya, sholat itu connected. Dan Nabi Adam, kita mau berbicara, ada simbol, ada fungsi. Adam itu nggak ngomongin simbolnya, tapi functioning. Jadi nanti kita perlu bedain mana orang dan manusia. Jadi Adam ini orang pertama atau manusia pertama, itu dua hal yang berbeda gitu. Sehingga nanti kita akan ngerti bahwa Adam itu bukan berbicara tentang as a person. Sama kayak Muhammad. Muhammad bukan as a person. Karena secara person Muhammad namanya Ahmad gitu. Muhammad itu gelar. Adam juga bukan ngomongin bapak-bapak yang namanya Adam. Ketemu ibu-ibu yang namanya Hawa. Kawin. Jadilah kita. Ya nggak gitu kali. Itu mah pelajaran TK lah gitu kira-kira. Tapi anyway, in short, kalau tadi bicara bahwa tidak ada yang tidak sholat dalam hidup ini. Karena semuanya connected kepada sumber. Cuman yang menyadari atau tidak gitu intinya. Nah, dalam tradisi Islam sholatnya 5 kali. Secara ritual. Dalam tradisi yang lain sholatnya gimana? Sholatnya gimana? Makanya di surat 24 ayat 41 mas. Bahkan burung yang mengepakkan sayap, sholatnya dia ke Allah gitu. Berarti itu adalah bagaimana terkonektednya makhluk kepada Tuhannya, kepada holiknya gitu. Gitu intinya. Sip ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya sholat atau enggak, saya juga nggak ketemu mas. 5 penyesalan terbesar ketika seseorang mau menghadapi ajalnya, ya. Dan ini sangat perlu untuk direnungkan gitu. Penyesal. Ya. Jadi gini. Ini diambil dari satu buku dan ini perawat yang membuat penelitiannya. Jadi perawat ini disebut perawat paliatif, dia yang menemani orang-orang yang mau meninggal gitu Bu, Pak. Ya. Nomor 1. Penyesalan terbesar orang yang mau meninggal rata-rata, nomor 1, saya berharap saya memiliki keberanian untuk menjalani hidup yang benar bagi diri saya sendiri, bukan kehidupan yang diharapkan oleh orang lain. Itu nomor 1. Berarti banyak orang yang tadi saya cerita, hidup menghidupi keinginan orang lain. Jadi penyesalan nomor 1 adalah, aduh kalau aja saya ngikutin maunya aku gitu. Bukan maunya dia, maunya sosial, maunya siapa-siapa gitu. Itu nomor 1. Yang kedua, saya berharap saya tidak bekerja terlalu keras. Itu nomor 2. Ya, ini nomor 2. Terutama pada pria, mereka menyesali waktu yang terlalu banyak dihabiskan untuk bekerja sehingga kehilangan momen bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai. Jadi nomor 2 itu work hustle lah kalau bahasa sekarang. Yang ketiga, saya berharap saya memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaan saya. Itu nomor 3. Jadi banyak orang yang dishonesty feeling, susah mengungkapkan perasaan,
Dan banyak yang menyesal ketika udah mau mati baru, tahu gitu saya ngikutin perasaan saya gitu. Yang nomor 4, saya berharap saya tetap berhubungan dengan teman-teman saya. Make a good relationship, itu nomor 4. Nah, nomor 5, ini yang paling tinggi, yang paling banyak terjadi adalah saya berharap saya mengizinkan diri saya untuk lebih bahagia. Bahagia. Banyak orang menyadari bahwa kebahagiaan adalah pilihan, tetapi mereka terlalu takut untuk keluar dari zona nyaman atau terlalu peduli terhadap apa yang orang lain pikirkan. Jadi penyesalan tertinggi adalah ketika dia tidak memilih untuk menjadi bahagia. Jadi sekali lagi, bahagia itu pilihan, bahagia itu yang menciptakannya kita masing-masing. Aman ya Ibu Bapak ya? Kita udah asar. Dapat sesuatu ini obrolan ini? Dapat ya, mudah-mudahan. Ibu ada pesan Ibu di usia yang ke-91 mungkin? Nah, ini pesan dari Ibu yang paling penting, Mak. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya dikarunia Allah umur sampai 91. Dan pikiranku masih tetap seperti biasa. Terus mataku juga normal dan sehat walafiat. Tidak ada masalah apa-apa. Saya selama ini selalu mendampingi anak-anak itu sejak muda, tidak pernah menyuruh apa menyuruh itu. Pokoknya saya berdoa dengan kesabaran saya selalu melihat anak-anak 5 itu supaya bisa belajar dengan baik. Dan alhamdulillah saya tidak pernah memaksa harus jadi ini, harus jadi itu. Tapi mereka sudah mempunyai cita-cita sendiri. Jadi saya hanya tinggal mendoakan saja. Alhamdulillah 5-5-nya jadi semua. Alhamdulillah. Itulah saya dan sampai akhir ini saya nggak pernah menghina orang, nggak pernah menyia-nyiakan orang. Dalam hati saya selalu saya beristighfar, kalau bisa saya membantu walaupun hanya sedikit, sesuai dengan kemampuan saya, tetapi saya rutin memperhatikan orang-orang sekeliling saya yang membutuhkan bantuan. Begitulah. Alhamdulillah. Kita tepuk tangan dulu dong. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan Bapak, terima kasih. Kita Al-Fatihah sebentar dan doa penutup. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun, terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.